Setiap manusia diberkahi, maka sudah semestinya kita mensyukuri karunia-Nya. Namun rupanya, dunia hanyalah fana. Karena sejatinya, hidup bukan hanya sekedar siapa yang paling terhebat, tetapi siapa yang mampu bertahan. Kota Garagora merupakan titik temu pertemuan seluruh garis keturunan penyihir dari segala mata angin yang berbeda. Kota Garagora bisa diklasifikasikan sebagai salah satu tempat paling ajaib di bumi. Tetapi, tak hayal jika kota ini lebih banyak menyimpan sebuah kekelaman. Garagora mungkin dijadikan sebagai tempat impian oleh para manusia biasa yang tidak terlahir seperti kami. Tapi kenyataannya, para leluhurku mengatakan jika Garagora adalah tempat yang menyimpan trauma bagi mereka, terkhususnya ketika mereka menginjak dewasa. Minggir, dasar cewek freak. Kamu gak apa-apa? Tapi aku juga tidak bisa bohong jika Pramudia Academy yang terletak di tengah kota Garagora adalah tempat yang paling berkesan, sebab di sana kami bisa mengasah seluruh kemampuan kami untuk menjadi lebih baik. Tunjukkan bakatmu, kerahkan impianmu, karena semua keajaiban ada di sini. Maka dari itu, selamat datang di Pramudia Academy. Semuanya baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir.
Silahkan kembali. Kutukan 7 tahun itu berulang lagi, dan Clarissa kini menjadi korban yang pertama. Mungkin selanjutnya akan lebih banyak korban lagi, dan kita perlu waspada. Terakhir, gue nemenin Clarissa buat latihan balet di Holy Garden. Tapi gue ninggalin dia. Dan paginya dia begini. Sudahlah Arla. Can everyone stop talking about effing Clarissa? So annoying. Heh, Nathaniel Asbeth. Apa lo bilang? Emang dasar ya, keluarga Rasbeth yang terkena dengan hati dingin dan sikap angkuhnya itu ternyata bukan sekedar buah bibir. What's wrong with you? Apa yang dia tabur, itu yang dia tuai. Dia ngelakuin itu sendiri kok. Buat apa dikasihani? Salah dia sendiri. Coba lo bayangin ada di posisi Clarissa. Rasain kalau posisi dia ditukar sama adik kembar lo itu. Kerasa gak? Enggak lah. Emang dasarnya lo itu gak punya rasa, gak punya hati. Bebal, bego, blow on the bill, domot, dongo, goblok, jahil, pandir, picik, tolol. Udah jelas-jelas, Kota Garakura dan Pramudia Academy menuliskan peraturan untuk tidak keluar pada jam malam. Dan kalian malah melanggar kan? Garakura itu bukan kota biasa. Garakura itu penuh dengan ancaman. Dan setelah kalian dapat ancaman itu, kalian malah nyalain pihak sekolah kan? Dasar bodoh. Hey, ini tuh musibah. Kita juga gak bisa memprediksi apa yang Tuhan kehendaki. Datang lagi di satu orang bodoh. Kalau udah tahu bahaya, kenapa malah dilakuin? Goblok. Dasar Apa lo besar lo? lo. Apa, Lo berani cuma sama perempuan. Dasar tidak tahu malu. Cowok lemah. Kurang ajar. Banci. Expelliarmus! Sectum Sempra! Sialan. Aturan utama sihir Kota Garakura dan Pramudia Academy yang sudah dituliskan secara merata di seluruh kota. Dilarang menggunakan sihir saat tidak dalam keadaan yang genting. Jadi, siapa yang juga bodoh di sini, ha? Suara bisikan itu terdengar lagi. Hai. Hai, aku Ralora Jinora. 3 bersaudara. Aku anak pertama, suka warna merah muda. Lahir di kota Jakura, keturunan jiwa lintas masa, Patronus Kurubah. Dan sudah 3 hari kita di kelas yang sama. Bagaimana? Ngomong-ngomong, namamu siapa? Tunggu, biar ku tebak. Bentar. Aha, kamu Sagara Liano. Lahir di kota Samakarakura, anak tunggal, tidak suka membaca, alergi kucing, dan... Bagaimana kau bisa tahu semua tentangku? Kau... Ada apa? Kamu risih ya? Maaf, aku hanya berusaha mengasah kemampuan lintas masaku. Apa kau tidak mendengar suara itu? Suara? Aku tidak mendengar suara apapun selain suaraku sendiri. Mustahil. Suara itu terus menggema di sepanjang hari. Dan asalnya ada di hutan kegelapan. Kau, apa yang sedang kau lakukan di sini? Di tempat seperti ini? Bukannya hutan yang dilarang. Sudahlah Saga, aku tidak mendengar apa-apa. Mungkin itu imajinasimu saja.
juga mendengarnya. Mereka adalah dawai bisikan roh, selalu terdengar di malam hari. Tetapi entah mengapa semilir angin rasanya membawa mereka untuk terus mengalunkan nada seharian penuh. Tapi mengapa Ralora tidak bisa mendengarnya? Bisikan roh hanya bisa didengar oleh seseorang yang menyaksikan dan mendengar kata terakhir dari seorang sesaat 1 detik sebelum nyawanya direnggang. Apa kalian pernah menyaksikan orang tua kalian dibunuh? Lalu, bagaimana kau bisa tahu tentang semua ini? Mereka senantiasa berbicara denganku di setiap purnama, bahkan sepenyak sabit. Seakan mereka menjadi dongeng pengantar tidurku di setiap kantuk beralih seakan selimut. Lantas, apa ini semua ada hubungannya dengan para siswa yang mendadak menjadi patung batu? Aku tidak tahu banyak, tetapi Dawei pernah bilang kalau ini ada kaitannya dengan 7 tahun masa lampau. Tetapi sepertinya Nirmala tahu tentang semua ini. Saga, Primili itu anak aneh. Latar keluarganya tidak jelas. Cara dia bicara saja sudah terdengar tidak sesuai dengan suasana. Kamu percaya sama dia? Nirmala, keluarlah Nirmala. Tidak usah takut. Nirmala, ini aku. Apa aku bilang? Dia itu anak aneh yang hiperbola dan pandai berimajinasi. Ayo pergi dari sini. Lama-lama aku juga bisa ikutan gila jika berada di sini. Kejadian ini pernah terjadi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa? Tetapi misterinya tidak pernah terpecahkan hingga saat ini. Semuanya berlalu begitu cepat, sampai kami berakhir menjadi dawar-dawar yang berisik bagai nyanyian kenari. Tetapi mungkin Buki-Buki tahu sesuatu. Puncaknya menyinari sebuah lisan yang mungkin bisa memberimu petunjuk. Lukisan itu benar-benar berbicara. Maaf, karena tidak bisa berbicara banyak. Kutuk akan membuat kami menjadi abadi apabila melanggar apa yang tidak sepatutnya dilanggar. Tetapi purnama keemasan adalah apa yang kalian cari. Purnama keemasan? Neizi. Korban semakin hari semakin banyak. Kita harus waspada. Kayaknya pelakunya adalah salah satu dari kita. Kayaknya sekolah kita dikutuk. Kejadiannya makin aneh. Ini udah gak masuk akal. Tujuh belas anak menjadi korban. Bagaimana ini akan berakhir?